siap berdoa mulai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Ada yang sakit kah? Tidak. Oke. Apa tadi kegiatan sebelum kalian datang ke sini? Pelajaran apa? Jangan soal. Soal apa? Ada kesulitan nggak? Insya Allah tidak. Di sini sudah saling kenal? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kita tidak perlu berkenalan kembali ya. Oke. Ibu di sini akan berikan kalian layanan konseling kelompok. Gitu. Sebelum Ibu jelaskan apa itu konseling kelompok, apakah kalian sudah ada gambaran apa sih itu konseling kelompok? Konseling kelompok Menurut Alfian, konseling kelompok itu apa? itu Bu, membahas tentang permasalahan dari kita semua itu secara berkelompok dan mengasih saran. Iya, jadi konseling kelompok itu adalah suatu bentuk layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, di mana seorang guru BK memberikan bantuan atau layanan kepada konseli peserta didik yang memiliki masalah yang diselesaikan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang tujuannya untuk mendapatkan solusi supaya bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Ya. Nah, di dalam konseling kelompok itu nanti kalian diminta untuk mengungkapkan permasalahan yang kalian hadapi, ya. Jadi silakan nanti diungkapkan, kemudian nanti kita pilih salah satu dari permasalahan itu yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan gali permasalahan itu sejauh mana, kemudian kita akan carikan solusinya bersama-sama, gitu ya. Kita nanti akan berjalan selama 90 menit ke depan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan efektif. Nah, kemudian di dalam konseling kelompok itu ada asas-asas yang harus kita penuhi. Ada asas kenormatifan, ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Nah, asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini tadi terpaksa atau tidak? Tidak. Ya, alhamdulillah. Itu yang Ibu harapkan. Jadi kalian datang ke sini tadi atas dasar sukarela, jadi nggak dipaksa-paksa, gitu ya. Kemudian keterbukaan. Jadi kalian harus terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang kalian alami. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak usah malu-malu dan tidak usah ragu-ragu. Silahkan ceritakan secara terbuka supaya nanti kita dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu khawatir permasalahan kalian itu akan bocor keluar, karena ada asas kerahasiaan. Di sini baik itu peserta didik maupun guru BK, nanti perannya kalian itu adalah anggota kelompok dan itu adalah guru BK. Itu wajib menjaga rahasia, gitu ya. Nanti ada janji konselingnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup. Kalau gitu silakan berdiri sejenak, kita ucapkan ikrar konseling. Ikuti Ibu ya. Nanti ketika Ibu sebutkan nama Ibu, kalian juga sebutkan nama kalian masing-masing. Selebihnya kalian ikuti apa yang Ibu ucapkan. Oke. Tangannya silahkan di atas seperti ini. Saya Tia. Saya Alfian. Dengan ini menyatakan bahwa saya siap dan saya sanggup menerima dan mematuhi serta merahasiakan segala data ataupun keterangan lainnya yang tidak patut diceritakan kepada orang lain. Silakan duduk. Jadi itu ya, saya harap kalian tidak ada yang melanggar apa yang sudah kalian ucapkan tadi janji kita ya. Supaya nggak tegang, kita SBM dulu.
1, 2, 3. Tepuk semangat. Pagi-pagi, semangat pagi, biar happy, unjuk gigi. Oke, nah bisa kita mulai? Bisa. Sudah siap? Sudah. Sudah. Nah, sekarang saatnya Ibu minta kalian untuk mengungkapkan apa-apa yang kalian rasakan, permasalahan apa yang kalian rasakan. Mulai dari siapa dulu nih? Silakan ceritakan apa yang jadi permasalahan kamu terkait dengan malas mengerjakan tugas. Itu kebawa sama HP karena setiap biasanya kan pulang sekolah itu kan aku langsung nyuci terus nyuci itu tidur terus biasanya langsung pagi sore itu bersih lagi terus malam itu habis sholat dan nggak banyak sih biasanya bisa kadang main HP sampai malam itu kadang main HP sampai lupa belajar dari situ kebawa malas sama HP. Capek dan suka main HP berarti ya, capek karena banyak kerjaan, terus malas mengerjakan tugas, terus suka main HP juga. Jadi nggak suka sama pelajarannya, jadinya tuh jadi beban ke aku gitu. Jadi kalau ngerjain tuh rasa males berat, pelajarannya tuh aku nggak suka, terus sebelumnya juga waktu jelasin tuh aku nggak paham gitu. Jadi gurunya jelasinnya kurang enak gitu ya, jadi nggak paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh guru seperti itu. Oke, kalau dari Ibu tuh Kalau dari saya itu faktor orang tua sih Bu. Kayak orang tua itu terlalu menuntut, terus setiap apa yang udah saya usahakan untuk bisa dapetin apa yang mereka inginin itu tuh nggak pernah diapresiasi karena kayak mungkin bagi mereka itu tidak sesuai ekspektasi yang mereka pinginin. di atas kerja keras kamu gitu ya. Iya, atas usaha saya melalui itu gitu. Terus juga banyak apa dibanding-bandingkan dengan kakak. Dibanding-bandingkan dengan kakak, dibanding-bandingkannya itu sejak kapan? Sejak masuk SMA ini Bu, awal-awal masuk SMA kelas 10 itu kan zaman-zamannya masih Covid Bu. Nah, itu di situ kayak dalam diri itu kan udah terlanjur di rumah terus kayak apa-apa HP jadi itu kayak kebawa males belajarnya Bu. Jadi kayak nilai-nilai yang dari SMP mungkin bisa mendapatkan peringkat 2, 3 itu tuh langsung turun drastis gitu Bu. Ada lagi? Sudah itu. Kalau dari Faris bagaimana? Waktu karena keseringan main game sih sudah malam. Jadi kalau sudah malam Oh, sampai malamnya jam berapa? sampai jam 1 atau malam. Jam 1. Terus itu bangun paginya jam berapa? Pagi jam 7 baru bangun. Jam 7 baru bangun. Sholat subuhnya berarti jam 7 ya? Ya karena sholat subuh itu sholat terus tidur lagi. Oh gitu. Berarti sudah bangun sholat subuh terus tidur lagi. Terus sekolahnya bagaimana? Kadang terlambat. Kadang terlambat, tapi kadang-kadang ya nggak siap. Tugas-tugas Tugas juga kadang ketinggalan karena nanti terus akhirnya bagaimana? Tidak dikerjakan tidak sampai itu. dikerjakan. Ya. Terus apakah tidak ada konsekuensi dari guru mata pelajaran tersebut? Kadang dapat hukuman sih. Hukumannya apa biasanya? Cuma ya disuruh ditikin di depan kelas karena nggak kerjain tugas. Sudah berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas. Terus dampaknya di kamu bagaimana kalau sering dihukum itu? Ya kadang malu sih. Malu. Nggak kerjain tugas. Kalau Alfian bagaimana? Kalau dari aku faktor pertemanan dulu. Jadi untuk di dalam kelas itu ada teman-temannya sendiri atau bisa disebut dengan circle sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas kelompok dari guru, kita tuh ada di circle yang sangat sulit gitu loh buat berdiskusi.
jadinya ya nggak cocok. Maunya seperti apa? Ya maunya ya kita itu ya bertemanan semua gitu, jadi bisa menerima eh, diri aku maupun dari teman-teman yang lainnya. Sedangkan kalau kerja kelompok itu kan hmm, ngasih solusi ataupun mengerjakannya itu bareng-bareng, jadi nggak berbeda pendapat. Iya, jadi dalam bekerja kelompok itu dapat memberikan solusi dari yang lain dan tidak berkumpul dengan sendiri-sendiri gitu lah ya, di bergaul bareng-bareng. Jadi harapannya tidak ada simpul di kelas gitu ya. Dampak buruknya apa sih? Ya dampaknya untuk teman-teman yang nggak sesuai circle mereka itu bakal kayak terkucilkan, nggak ditemen gitu. Apakah kamu merasakan hal itu? Sedikit. Jadi sedikit merasa terkucilkan akan adanya circle-circle yang ada di kelas itu. Iya. Jadi itu yang menyebabkan buruknya. Iya. Nah sekarang ini tadi permasalahannya beragam ya. Sekarang dan itu terlihat seperti membebani kalian. Tapi kita tidak mungkin menyelesaikan permasalahan itu secara bersamaan karena waktunya juga tidak memungkinkan kalau kita selesaikan secara bersama-sama gitu ya. Jadi kita sepakati dulu kita akan selesaikan permasalahan siapa yang kelihatannya sangat berat gitu ya dan harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Siapa? Mareta? Sebenarnya Mareta juga tidak nyaman banget ya udahan ya. Oke, jadi kita gali dulu permasalahan Mareta ya. Tadi permasalahannya adalah dari orang tua ya Mareta ya. Karena orang tua itu suka menuntut mereka itu harus bisa lebih dan lebih gitu ya, prestasinya harus naik terus, tapi orang tua mereka tidak pernah memberikan apresiasi, padahal mereka sangat mengharapkan apresiasi tersebut supaya mereka bisa lebih giat lagi, lebih semangat lagi gitu ya. Kemudian tadi ada masalah yang mereka dibanding-bandingkan dengan kakak ya. Oke, mungkin dari teman-teman dulu ada yang ingin menanggapi permasalahan itu? Silakan. Dari Faris dulu. Pertanyaan itu kenapa kok bisa sampai dibandingkan, apa karena yang pertama lebih unggul dari kamu? Mungkin bisa dibilang lebih unggul karena dari SMP juga dia prestasinya banyak, kayak sering mendapatkan juara kelas, peringkat itu. Mungkin karena kayak saya nggak begitu dalam prestasi, makanya mereka kayak menuntut, membandingkan untuk saya bisa seperti kakak saya, maka kalau bisa lebih gitu. Kalau dari Alfian, Kalau aku lebih ke perasaannya sih, mereka itu kayak gimana ya, untuk setiap hari itu harus dituntut pada orang tuanya, harus bisa lebih sama kakaknya gitu, gimana? iya, perasaannya bagaimana? Karena sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya atas dasar prestasi itu tadi. Jengkel Bu. Jengkel. Kadang tuh kan pengen melawan gitu, tapi pasti juga nggak bisa. Karena kita bakal kan orang tua gitu, masa melawan orang tua? Aku menangis banget. Biar plong. Memangnya orang tua kamu inginkan diri kamu itu seperti apa sih? Mungkin kayak prestasinya agar lebih unggul lagi gitu. Jadi orang tua itu maunya mereka itu harus bisa lebih unggul lagi, sama seperti kakakmu gitu ya, jadi pintar daripada teman-teman yang lain. Dari Melanda ada pertanyaan untuk mereka? Kan suka dibagi-bagiin sama kakakmu, yaitu kamu itu kalau sama kakakmu itu hal kedua itu bisa tetap mensukai apa tetap kakak. Hubungan kamu dengan kakakmu itu bagaimana? Akrab Bu.
biasa aja ya. Jadi nggak ada permusuhan ya. Jadi komunikasi tetap lancar. Suka dibantu nggak sih sama orang? Oke, teman-teman ibu tanggapi dulu ya. Oke, boleh dan semua. Hubungan dengan kakak Baik-baik aja tuh. sebenarnya yang kamu inginkan itu seperti apa? Kayak mungkin bisa apa yang udah saya usahakan itu agar bisa diterima gitu Bu. Jadi jangan menuntut terlalu tinggi gitu ya, karena ya ini sesuai dengan kemampuan. Karena kalau terlalu dituntut dan sering dibandingkan itu justru membuat mereka down ya, dan semangatnya makin hilang. Iya. Pernah nggak minta sesuatu dari orang? Iya. Minta dari orang lain nggak ada misalnya? Pernah? Minta apa sih ya? Minta nggak tahu. Oh enggak. Sama sekali. Kenapa? Kayak lebih dipendam sendiri aja sih Bu. Apakah kamu merasa lega dengan cara kamu mengungkapkan permasalahan? Iya. Jadi kayak minim orang yang tahu. Apakah kamu mendapatkan solusi dari kamu? Tidak. Kenapa tidak diceritakan? Takut membebani sih Bu. Membebani dulu. Kayak kan yang punya masalah bukan cuma kita doang gitu. Terus nanti kalau misal kita ceritain, mereka mikirin masalah kita juga, itu kan beban itu. Pernah nggak minta sama dia? Pernah. Pernah minta sama dia? Pernah. Terus minta sama dia? Tidak. Jadi kita kan boleh ya berdoa itu setiap hari dan banyak doanya. Karena kita tidak akan tahu doa kita yang akan dikabulkan itu yang mana. Coba deh sekarang kita itu ucapkan apa ya, minta sama Allah, ya Allah, saya mau bisa jalan. Saya tidak mau membandingkan tapi saya juga punya kemampuan, saya juga bisa membanggakan orang tua saya dengan cara saya sendiri. Ya, Iya Bu. Ya, usahakan. sekarang kalau ibu minta mereka untuk mengisi skala penilaian ini dari rentang 1 sampai dengan 10, kalau 1 itu tidak bermasalah, tidak pun kalau 10 itu sangat bermasalah atau sangat mengganggu, kira-kira permasalahan mereka itu ada di nomor berapa? 9. Ada di nomor 9. Ada di nomor 9 ya. Nah, kemudian Mbak Reta itu maunya ada di nomor berapa sih? Kalau bisa 1 Bu. Bisa 1, kenapa? Kayak agak lebih enak aja, ringan gitu. Selama ini apakah mereka sudah mendapatkan solusi dari permasalahan itu? Sudah pernah mencoba belum? Belum, sama sekali Belum. Kalau misalkan dalam waktu sekejap permasalahan itu selesai, ya, permasalahan selesai, tiba-tiba mereka itu mendapatkan kepercayaan itu dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perhatian dari orang tua, mendapatkan apresiasi atas apa yang kamu dapatkan, dan tidak dibanding-bandingkan lagi dengan kakak. Gimana? Senang sih Bu. Mungkin bisa lebih sayang lagi. Mungkin bisa lebih sayang lagi dengan orang tua. Berarti sekarang sayangnya berkurang. Ada rasa benci nggak? Kalau benci nggak ada. Oke.
Teman-teman, ada solusi nggak untuk memecahkan permasalahan? Ada. Pasti itu kita berdoa sama Allah ya, minta pertolongan, terus menjalin komunikasi dengan orang tua, kita bicara masalah apa, coba berbicara sama orang tua gitu, nanti biar sama-sama dapat solusi gitu, biar caranya kita nggak tertekan, terus orang tuanya kita tuh nggak banyak menuntut, bisa menerima. Siapa lagi, guys? Ada solusi, guys? Bicara baik-baik sama orang tua sih. Terus kalau ada masalah kan gitu sendiri, lebih baik tidak sama orang tua. Coba ada solusi untuk mereka? Ya itu sih lebih bisa dibicarain baik-baik sama orang tua. Terus kalau misalnya ada masalah itu kalau bicara sama orang tua itu bisa melalui kita bisa cerita sama semuanya sama Allah. Dari Alvin? Bercerita ke kakaknya. Jadi kan seorang kakak itu kan kayak pasti kan merasa ya kalau adiknya itu kayak dibanding-bandingkan sama dirinya. Jadi pasti kakaknya itu merasa harusnya kakaknya itu ngomong ke orang tuanya bahwasanya itu setiap orang itu punya prestasinya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Untuk kakaknya kan saya bisa ngelakuin ini, tapi adik saya mungkin nggak bisa, tapi adik saya bisa, kakak saya belum tentu bisa. Kalau dari Alvin tadi, dekatkan dirimu dengan kakakmu, menceritakan apa yang kamu rasakan dengan kakakmu supaya nanti kakakmu juga bisa membantu untuk bercerita kepada orang tua, dan itu kan nggak ada dampak ke diri sendiri ya, dari prestasi tetap bagus, nanti tetap apa ya, dapat nilai yang bagus juga, berprestasi, semangatnya nggak down gitu. Ya dari sini sudah agak terbuka atau bagaimana? Sudah Anda kayak merasa lebih tenang aja gitu. Beban yang tadinya dipendam tuh sudah keluar gitu. Insya Allah bisa diterapkan. Jadi sudah ketemu ya solusinya sekarang? Sudah. Kalau ibu minta solusinya di sini. Misalkan apa yang sudah mereka dapatkan solusinya, Solusi yang saya dapatkan dari bimbingan kali ini kayak solusi yang pertama itu bisa meminta pertolongan kepada Allah dan menjalin komunikasi kepada orang tua, terus menceritakan permasalahan ke teman atau keluarga supaya membantu mencarikan solusi. Juga kalau mempunyai masalah itu jangan dipendam, lebih baik dibicarakan pada orang yang dipercaya, sama mendekatkan diri lebih dekat lagi ke kakak. gitu ya. Dari sini sudah mulai terbuka? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau ibu minta untuk mengisi tentang skala lagi nih, dari nilai skala 1 sampai dengan 10, sekarang aku berikan 2. Alhamdulillah. Jadi sudah tahu ya tantangan ke depan itu harus bagaimana untuk mengatasi permasalahan itu. Yang penting jangan dipendam sendiri, itu bisa stres ya. Tidak hanya nilai yang turun, tapi bisa stres juga. Ya? Iya. Oke, nah teman-teman, apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil rapat ini? Kesan-kesan apa yang bisa kalian dapatkan? Kalau dari aku sih lebih tahu cerita-cerita dari orang lain, karena tadi aku ngungkapin cerita aku itu ternyata lebih berat daripada cerita. Kalau dari tulis, Saya lebih belajar bersyukur sih. Karena aku kira masalah yang paling berat ternyata masih ada masalah yang berat. kalau dari Nalanda bagaimana? Kalau dari aku sih, dari sini kita bisa dapat hal-hal baru yang bisa kita terapkan di kita. Ya, kita ambil positifnya. Kita bisa ambil hal positifnya dan bisa kita terapkan juga dalam diri kita. Ternyata masalah
itu juga kadang ada dalam diri kita gitu ya, atau mungkin punya permasalahan yang sama gitu, jadi kamu bisa mendapatkan solusi dari situ gitu. Begitu. Kalau aku sama sih sama Paris ya. Terus ketika pikir di dunia ini tuh bukan cuma aku aja yang menderita gitu. Mungkin yang punya masalah tuh bukan cuma aku aja, tapi orang lain mungkin ada yang punya masalah lebih berat gitu. Jadi lebih banyak bersyukur dan tak mengeluh. Oke, ada yang mau diucapkan lagi? Cerita sini. Ya, di beban pikiran tuh udah hilang gitu, jadi kayak santai sekarang gitu, gak bisa mengungkapkan permasalahannya ya, jadi lebih santai. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan di konseling ini bisa mereka terapkan dalam kehidupanmu, dan nantinya kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik, hubungan dengan keluarga juga baik, dan prestasinya bisa meningkat. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan minta kalian untuk mengisi lembar evaluasi terlebih dahulu ya. Sudah. Silahkan diisi identitasnya terlebih dahulu. Kemudian silahkan di situ di checklist. Kalian baca dulu ya keterangannya. Kemudian kalian checklist yang benar-benar real kalian rasakan ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih banyak ya. Ternyata kita sudah sampai di ujung kegiatan. Ibu akan buat schedule lagi. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita bahas satu permasalahan lagi yang kita bahas. Minggu depan kita bahas permasalahan siapa? Viola ya. Oke. Hari Selasa ya. Jadi hari Selasa kita ketemu lagi. Kita akan bahas permasalahan Viola. Ibu ingatkan kembali ya, jadi apa yang sudah tadi kita dapatkan di sini, apa yang sudah diceritakan di sini, nanti saya harap benar-benar kalian jaga dan tidak kalian ceritakan kepada orang lain, gitu ya. Oke, silahkan kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Oke, silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan ini pada hari ini, kita Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.